Dari semua yang udah nge-hire kakak nih buat jadi afiliator mereka, ada nggak sih kakak pernah kayak ngerasa tanpa adanya brand ini ngebayar aku mau lo promosiin brand ini, ada nggak sih kak? Dia minta untuk 2 video, misalnya 2 video untuk aku promosiin, tapi ternyata beres deal video ini mereka nggak bayar si kontraknya gitu. Kalau achievement yang udah aku paling besar gitu yang aku dapetin dari afiliator ini 2 digit, 3 digit. Kalau emang segampang itu buat jadi afiliator di TikTok, tips and triknya dong Kak Sopi, biar makin banyak yang ngelihat video kita, terus notice kalau ada akun kita loh yang nge-branding si brand ini. Ada tips and triknya nggak Sopi? Halo semua, selamat datang di podcast PR Faction, bikin citra melalui cerita. Kali ini kita kedatangan tamu nih, namanya Kak Sopi Najwati. Halo. Pasti lagi bahagia banget ini Bahagia ya. banget Kelihatan nih sih. dari muka Kak Sopi nih lagi bahagia banget. Kalau boleh tahu nih Kak Sopi, udah berapa lama sih jadi afiliator nih Kak Sopi? Aku sih udah lumayan lama ya, dari 2021 sampai sekarang aku masih berjalan di afiliator ini. Oh, afiliator ya. Kalau boleh tahu juga nih sebelumnya, Kak Sopi nih mengenal afiliator ini sejak kapan dan kenapa bisa tertarik jadi afiliator nih? Awal mulanya sih di 2021 itu, awal lulus sekolah, aku kan sempat gap year tuh, terus aku kerja juga. Nah, di suatu kerjaan ini banyak diemnya, banyak kabutnya gitu. Alhasil aku bikin akun sosmed TikTok, kan di tahun 2021 itu lagi rame-ramenya ya di TikTok itu. Aku bikin akun, terus aku bikin konten-konten aja iseng-iseng Konten gitu aja, kan. siap. Aku juga kebetulan kerja di bidang fashion kan waktu itu, terus aku coba aja kayak try on terus aku kontenin. Ternyata di salah satu konten itu di tahun berapa ya, awal tahun 2002 deh, 2022 kalau nggak salah, apa masih di 2021, itu FYP. Oh, FYP. Heeh, FYP. Dan Sampai berapa ribu tuh? Sampai berapa juta? sampai sampai ribu sih, masih Sampai, ratusan, oke. 300.000 itu kayak 300.000. wow kan. Terus di situ kayak si audiensnya banyak yang minta untuk spill, dan di situ aku kayak tertarik, kayak kayaknya aku pengen deh mulai seriusin di konten gitu. Terus aku ya udah, dari situ aku bikin konten seriusin di bidang fashion. Ternyata banyak banget sih yang maksudnya kayak tertarik gitu sama konten aku. Jadi aku seriusin, dan di situ aku mulai daftar affiliate di TikTok sama di Shopee. Nah, di situ aku daftar, terus dari situ udah lumayan banyak juga brand-brand yang notice. Jadi kayak di endorse lah gitu, di endorse. Terus ya udahlah aku kayak ini lumayan juga, mana dapat uang endorse-nya, Ya, mana benar. dapat uang komisinya. Jadi udahlah aku seriusin aja di bidang si afiliator ini gitu. Jadi lumayan enak sih, lumayan gampang juga, fleksibel waktunya. Gitu sih. Wah, ternyata banyak juga nih ya pengalaman dari Kak Sopi. Bahas-bahas pengalaman nih Kak Sopi. Ada nggak sih pengalaman yang baik atau bahkan yang sampai bener-bener jeleknya lah, buruknya lah, pengalaman buruknya jadi afiliator ini? Banyak sih. Kalau baiknya sih dibilang banyak, sama buruknya lebih banyak baiknya sih ya. Kalau buruknya masih bisa kehitung gitu. Kalau buruknya sih dibilang buruk itu tuh kadang dari deal to deal kerja sama kitanya. Misal nih kayak dia minta untuk 2 video, misalnya 2 video untuk aku promosiin, tapi ternyata beres deal video ini mereka nggak bayar si kontraknya gitu. Kadang juga itu sih yang bikin gak enak. Terus juga banyak juga kayak misal deal kita video cuman briefnya gampang nih, misalnya dari awal, kak aku minta cuman SOW-nya ini ya. Ternyata pas udah deal sepakat tanda apa ya namanya, tanda tangan kontrak SOW itu media, itu malah briefnya banyak banget gitu, yang kayak wow, ini kan awalnya kerjasamanya kayak Ya, gini benar, gitu. benar. Ternyata pas muncul si briefingnya banyak banget gitu. Itu sih yang keseringan bikin gak enak ya. Bisa Ah, sampai kayak gitu juga terus ya? juga
yang bikin gak enaknya kayak misalnya kita udah punya harga sendiri gitu kan, misalnya di video, mereka minta nawarnya benar-benar kayak ambles banget, kayak bahkan mereka kadang kita udah ngajuin rate card kita kan, mereka malah minta untuk barter value, kayak gitu, kayak nggak enak sih itu. Tapi dari pengalaman yang buruk itu, pernah sampai yang bener-bener kakak udah susah-susah nih ngikutin briefing mereka, pernah sampai nggak dibayar nggak sih kak? Pernah. Oh pernah. Iya pernah itu. Makanya itu sih yang bikin kesal. Tapi untungnya bukan kebanyakan sih, kayak aku pernah kayak gitu. Untungnya juga cuma di satu video mereka SOW-nya. Jadi ya udahlah, masih aku terima gitu. Kalau misalnya dia dealnya misalnya 4 video. Oh iya bener itu. Itu itu merugikan. udah. Buat para brand-brand yang masih suka ngebohongin afiliator nih. Iya sih. Kasian dong afiliatornya, udah susah-susah bikin konten, udah sampai ngeluangin waktu juga ya kak ya. Tapi kalian apa ya, lebih ke kayak nggak kalian bayar, itu kasihan loh buat afiliatornya. Mungkin emang harganya nggak seberapa, tapi hargainlah buat brand-brand yang ada di sana. Sebelum itu kak Sophie, Iya. sebelum kita jauh nih Iya. bahas tentang afiliator, boleh tahu nggak sih kak Sophie latar belakang kak Sophie ini dari SMA mana sebelumnya, atau mungkin boleh asal rumahnya di mana sih gitu. Oke. Kalau aku sih asal sekolah di SMA Angkasa Bandung. SMA Angkasa Bandung. Terus SMP di SMP PGI 1 Bandung juga. Oke. Di Bandung. Rumahnya di mana nih kak Rumahnya Sophie? aku di, kalau kakak tahu, di Bandara Hussein. Oh, Tahu Bandara nggak? Dekat Hussein. situ ada Pajajaran. Tuh buat teman-teman yang penasaran Pokoknya di sama Bandung. Kak Sophie, ternyata Kak Sophie ini asli Bandung dan rumahnya di mana tadi Kak Sophie? Pokoknya dekat Bandara Hussein. Oh, pokoknya dekat Bandara Hussein tuh. Dan alumni SMA Angkasa Bandung. SMA Angkasa Bandung. Nih, buat teman-teman mungkin yang nonton juga yang dari SMA Angkasa Bandung, boleh nih. Kan ini juga seniornya. Siapa tahu pengen belajar afiliator atau tentang perkontenan inilah ya, tentang perbisnisan afiliator ini, boleh langsung aja nih sama Kak Sophie. Tuh kalian juga kenal kan dari SMA dulu. Mungkin ini mah. Tapi sebelumnya Kak Sophie, Ya. dari kakak SMA Angkasa, itu berarti hampir semi militer ya? Iya. Iya kan? Berarti kakak nih apa ya kasarnya ngomongnya, lebih ke kayak kakak dididik sampai kayak gitu. Berarti kakak lebih bisa memanage waktu nih buat, kan kakak mahasiswa juga ya kalau boleh tahu ya. Dari kuliah mana nih? Aku dari Universitas mana? Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh, dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurusan apa nih Kak Sophie? Jurusan Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Oke. Berarti kakak juga mahasiswa konten apa ya bahasanya? Kok ini pekerjaan kakak itu afiliator apa konten apa? Afiliator plus konten kreator sih. Oh, konten kreator ya. Nah, berarti mungkin dari SMA juga ya kakak belajar tentang memanage waktu nih. Masih sibuk banget kan? Gimana sih Kak Sophie bisa memanage waktu itu buat ya kakak masih mahasiswa dan di satu sisi kakak harus kerja nih bikin konten dan lain-lain. Gimana tuh cara kakak memanage waktunya? Kalau untuk aku sih, untuk pekerjaan ini ya, dibilang bisa memanage waktu karena kerjaan itu fleksibel banget. Jadi kayak misal nih, aku kuliah kan gak sampai hari Minggu kan, Senin sampai Jumat doang. Nah, aku biasanya suka pakai di hari libur Sabtu Minggu itu buat konten yang prepare, benar-benar yang kayak misalnya briefingnya banyak atau apanya briefingnya banyak, aku usahain maksimalin di hari Sabtu Minggu. Tapi kalau misalnya konten-konten biasa gitu, cuman kayak spill atau apapun, itu aku bisa nyelingin sambil kuliah. Kayak misalnya nih aku udah prepare ke kampus, aku pengen pakai outfit apa dan sekaligus mempromosikan kayak bikin outfit for today gitu atau apa. Jadi untuk waktunya sih menurut aku fleksibel banget sih untuk kerjaan si konten kreator ini dan afiliator ini gitu. Bisa dimanapun dan kapanpun. Oh, kapanpun dan bisa kapanpun. Iya, bisa gitu. Mantap, Jadi bener. kayak misalnya kita sambil ngopi nih, sambil sama teman-teman, aku pengen sambil deh, pengen nyambil promosiin barang yang lagi aku pakai, bisa gitu. Oke, ternyata Bisa sesimpel dimanapun. itu ya Kak Iya. Sophie ya. Berarti enggak apa ya? Untuk menjadi afiliator itu enggak seribet dan sesusah itu Iya, berarti ya, Kak enggak Sophie ya? juga.
Jadi nggak mau makan banyak waktu lah gitu, nggak, apalagi misalnya lagi kuliah nih aku, jadi nggak ngeganggu sama sekali untuk perkuliahan ini gitu, untuk kegiatan lain nggak ngeganggu. Terus ini nih Kak Sophie, pertanyaan mungkin masih basic lah ya sebelum kita benar-benar inti. Afiliator. Sebenarnya afiliator tuh apa sih Kak Sophie? Afiliator ini, buat aku sih ini tuh bentuk pemasaran ya, dimana kita mempromosikan orang, terus layanan perusahaan lain lah, terus kita dapat komisi gitu. Jadi intinya kayak kita mempromosikan barang orang, kita dapat komisi gitu. Sesimpel itu. Jadi kita cuma mempromosikan barang orang, ya layanan orang perusahaan lain lah gitu, terus kita dapat komisi. Aduh, mudah banget nih buat teman-teman yang pengen gabung menjadi afiliator. Boleh nih langsung nanti cari IG-nya Kak Sophie ya. Sebelum lanjut kita yang lebih inti lagi, kita istirahat dulu. Kembali lagi nih sama kita di PR Passion, bikin cerita melalui cerita. Di segmen kedua ini nih, tadi kan kita udah banyak cerita nih sama Kak Sophie tentang afiliator itu apa, terus memanage waktunya kayak gimana, karena Kak Sophie masih mahasiswa ya. Mungkin lebih simpelnya, pengen nanya nih Kak Sophie, ada nggak sih dampak pengaruh sama PR sih, bukan ke PR ya, ke afiliatornya? Dari PR ke afiliator, Ya, ke afiliator benar. ke PR-nya gitu, dampaknya Ya, apa benar, sih Kak. gitu. Ya. Ada sih, kata aku banyak juga sih dampak dan pengaruh dari si afiliator ke PR-nya sendiri. Pertama, menurut aku sih dari peningkatan brand awareness-nya sendiri. Kenapa? Karena dari si afiliator ini, menurut aku dari afiliator itu bisa loh brand-brand tersebut tuh jadi makin terkenal gitu. Oh, berarti afiliator ini membantu juga PR ya Kak, untuk nge-branding perusahaan mungkin ya, sampai di brand-brand mereka ya. Oke, ternyata emang afiliator itu sepengaruh itu juga ya di dunia PR ini ya. Nah, menurut aku sih kalau selain tadi yang meningkatkan brand awareness, itu menurut aku meningkatkan si kredibilitas juga. Kenapa? Karena dari si, menurut aku ya ini, karena menurut aku dari si rekomendasi afiliator ini membuat kan kayak orang-orang tuh udah percaya gitu Ya, kan sama benar, si benar. afiliator ini, apalagi misalnya si afiliator itu udah punya followers banyak nih, kan kayak audiens juga pada percaya sama si afiliator ini ya, dan Ya, itu tuh benar. ngebuat di mata konsumen itu jadi makin bagus gitu si kredibel ini tuh. Kredibilitasnya. Oke, ternyata afiliator ini tuh bisa kita apa ya? Bisa kita simpulin, selain menjadi PR-nya di luar perusahaan, mereka juga lebih efisien ke customer mereka ya Kak ya. Jadi percaya gitu. Oke. Ternyata sehebat itu Iya. seorang afiliator ya. Banyak banget. Terus juga menurut aku di yang tadi ya, di antara dua itu dalam konten, karena kan afiliator itu banyak banget ya, relevan banget kontennya, dari tentang tutorial, terus apalagi tuh kayak tips and trick, atau apalagi ya misalnya kayak aku biasa spill apapun itulah gitu ya. Itu kan kayak bisa dimanfaatkan oleh si PR-nya sendiri Ya, untuk si benar. brandnya sendiri ini, kayak konten-kontennya tersebut kan relevan banget gitu, jadi bisa dimanfaatkan oleh si brand tersebut gitu. Oke. Yes. Dari semua yang udah nge-hire kakak nih buat jadi afiliator mereka, ada nggak sih kakak pernah kayak ngerasa tanpa adanya brand ini ngebayar aku mau lo promosiin brand ini, ada nggak sih Kak? Ada, Oh, tentunya ada. ada. Apa nih kalau boleh tahu contohnya? Contohnya waktu aku ngepromosiin, aku sebut aja nih. Boleh. Aku mempromosiin brand Cosmic kan. Cosmic. Itu aku tanpa diminta, tanpa ada apapun itu, aku kayak suka aja sama barangnya, terus aku promosiin dan ternyata rame gitu, dan ternyata FYP gitu lah, rame. Dan akhirnya karena emang inisiatif aku sendiri gitu, malah jadi nimbul dampak yang baik. Jadi kayak dinotis sama brand itu, malah jadi kita yang dikasih bener-bener produknya. Bener-bener kasih produk. Berarti selain uang, berarti mereka juga sering ngasih produk ke afiliator ya Kak? Iya banget.
itu biasanya sih sering disebut barter value gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih komisi, mereka ngasih komisi tuh udah pasti dari aplikasinya. Cuman kalau dari produknya biasanya mereka kalau misalnya nggak mau ngebayar fee tambahan red card kita, mereka cuma ngasih produknya doang. Masih produk doang. Boleh nih buat Cosmic yang udah dipromosiin lah Iya. sama Kak Sophie. Masa iya nih nggak sponsor kita? Siapa tahu kan kita bisa bikin podcast selanjutnya pakai baju-baju Cosmic nih. Kita tunggu ya Cosmic. Oh iya Kak, aku juga mau ngasih tahu untuk si Afiliator ini juga bagus banget nih buat manajemen krisisnya. Kalau misalnya lagi suatu brand kayak lagi krisis gitu. Ya. Nah, si Afiliator itu ngaruh banget karena apa? Kayak misal nih brand ini lagi surut banget gitu. Nah, si Afiliator itu bisa ngebantu dari kayak klarifikasi atau ngasih tunjuk kayak brand ini tuh bagus loh gitu. Jadi benar-benar yang ngasih tunjuk keunggulan si brand tersebut biar si brand tersebut naik lagi gitu. Oh, berarti selain menjadi public relation juga buat brand itu, Afiliator ini juga nge-branding juga berarti ya Kak ya? Oke, ternyata sekeren itu loh. Daripada teman-teman yang di luar sana pusing nih mau ngapain, boleh nih buat ngisi waktu kosongnya jadi Afiliator. Iyalah. Toh nggak banyak habisin waktu kan Kak. Oke nih dari tadi kan kita udah banyak cerita nih sama Kak Sophie. Ternyata Afiliator itu seberpengaruh itu terhadap brand-brand yang lumayan dan masih merintis lah, masih di kasarnya lebih ke startup ya Kak, masih mencoba merintis perusahaannya. Kalau boleh tahu juga nih Kak, cara daftar jadi Afiliator tuh kayak gimana sih Kak? Gampang banget sih. Kalian nih yang belum pada tahu kayaknya pasti udah tahu sih, cuman malas aja kayaknya. Gampang banget sih, karena kalau setahu aku kan Afiliator tuh ada di TikTok sama di Shopee ya. Kalau dulu zaman aku di 2021 itu sangat mudah, kayak cuma ngisi identitas kita, terus nanti kita masukin email. Nanti kalau misalnya kita ada tahap-tahapnya. Jadi kalau misalnya lolos, nanti mereka tuh ngirim berupa verifikasi lah kalau kita lolos apa enggak di email. Kalau misalnya kita lolos ke tahap berikutnya, kita disuruh isi rekening yang mau ditautkan apa gitu. Nah udah gitu kita udah dapat keranjang kuning yang bisa kita promosikan itu. Kalau di TikTok juga sama, nggak jauh beda kayak gitu. Cuman kalau di TikTok bedanya waktu zaman aku tuh ada minimal followers, tapi kalau untuk sekarang sangat mudah. Jadi nol followers juga bisa banget didaftarin. Berarti bisa. sekarang 0 followers sudah bisa daftar Afiliator? Bisa. Tapi kalau sekarang setahu aku kalau di Shopee itu udah agak ribet sih, harus nyiapin NPWP. Jadi ntar isi data, nanti ada ngisi NPWP juga, dan kalau udah lolos nanti langsung lanjut ke proses yang apa tadi, si rekening kita. Nah kalau di TikTok sebenarnya lebih gampang sekarang. Jadi 0 followers atau ya masih 100-an lah bisa ikutan si Afiliator ini. Nanti ada caranya gitu ya, maksudnya isi data juga. Abis itu ntar paling nggak dapat keranjang kuning dulu. Jadi kita cuman nyebarin link-linknya kayak di Shopee gitu. Oh, berarti untuk TikTok lebih gampang ya jadi Iya, Afiliatornya kalau Kak sekarang Sophie? lebih gampang. Kalau boleh tahu juga nih Kak Sophie, kalau emang segampang itu buat jadi Afiliator di TikTok, tips and triknya dong Kak Sophie, biar makin banyak yang ngelihat video kita, terus notice kalau ada akun kita loh yang nge-branding si brand ini. Ada tips and triknya nggak Sophie? Tips and triknya, menurut aku sih kita harus punya ciri khasnya sendiri dulu. Kita harus tahu dulu arahnya kemana konten kita, terus kita bangun ciri khas kita sendiri. Abis itu kita harus banyakin bikin tagline sendiri sih, tagline. Terus juga yang paling penting sih konsistennya itu. Kita harus sering-sering upload video biar orang-orang notice gitu, dan tagline-nya itu sendiri. Gitu. Oke, ternyata. Boleh nih buat teman-teman yang mau coba jadi Afiliator, ternyata segampang itu. Coba aja dulu dari TikTok, karena kayak kata Kak Sophie tadi, dari TikTok itu dari 0 followers ya Kak Sophie. Dari 0 followers kalian bisa jadi Afiliator dan bisa menghasilkan uang untuk belanja kalian sehari-hari nih. Dari banyak perbincangan kita nih tadi Kak Sophie, tadi kan kita udah bahas dampak, terus tips and trick dari
tips Iya. and trick cara biar naikin viewers. Mm-mm. eh Tadi kan Kak Sophie sempat bahas nih, kalau ada apa sih yang dari perusahaan itu ngasih barang gitu Iya, ya. ha. Itu apa sih namanya Kak Sophie? Perut- Barter apa sih tadi? barter value. Barter value. Untuk dapat kayak gitu, Mm-mm. itu tuh harus emang akun kita udah terkenal atau sebenarnya kita bisa ngajuin loh ke TikTok dengan 0 followers ini. Oh, bisa banget. Kalau di TikTok tuh ada fitur sampel gratis. Jadi kita ngajuin ke brand-brandnya tersebut untuk minta sampelnya. Jadi kalau misalnya ACC akun kita memang udah sering kelihatan Ya, bikin benar. konten, makanya itu tuh harus seringin dulu bikin konten. Abis itu kita minta sampel-sampel gratis juga kalau misalnya akun kita emang bagus gitu. Itu bakal di ACC, bakal dikirim. Jadi kita tinggal nunggu aja di rumah, kita tinggal minta sampel gratis gitu. Oh, Sama kayak Battle ternyata Value. kalau di TikTok itu ada fitur itu ya? Iya, ada fitur itu. Jadi itu sama aja kayak Better Value. Jadi mereka nanti kalau misalnya udah kita ACC nih sampel gratisnya, mereka kirim dan langsung ngirim si apa namanya TNC gitu loh, kayak kesepakatan apa satu konten dan ini. Udah gitu. Aduh, banyak belajar nih kita dari Kak Sophie hari ini. Sebelum kita, mungkin nanti kita bakal bahas yang benar-benar lebih mendalam ya Kak Sophie tentang afiliator ini. Tapi boleh nggak sih kita istirahat dulu? Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, lanjut lagi nih sama kita di segmen ketiga. Tadi kan kita udah bahas tentang afiliator itu apa. Terus tadi juga kita bahas tata cara, bukan tata cara juga sih, lebih ke kayak gimana sih daftar afiliator di TikTok Shop, di TikTok. Iya. Sekarang nih Kak, kan akhirnya afiliator ini tuh bukan lebih ya, udah bener-bener ngebantu para PR untuk nge-branding brand mereka. Menurut Kakak nih, apakah udah waktunya si para PR ini nge-hire buat nge-hire para afiliator? Ya tentu sih. Dari dampak-dampak yang tadi udah aku jelasin gitu kan, benar-benar signifikan kan untuk si para PR. Dari udah saatnya para PR ngajak afiliator untuk bekerja sama. Karena apa? Karena dari tadi yang aku udah jelasin gitu, dari segi bisa meningkatkan brand awareness, bisa meningkatkan kredibilitas, terus juga dari si afiliator itu bisa ini teh bahasa Sundanya keluar. Apa tuh? Ya jadi dari ya tadi yang meningkatkan brand awareness, terus meningkatkan kredibilitas, terus dari si afiliator itu bisa menghasilkan konten-konten yang relevan gitu, dan tentunya penjualannya makin maju gitu, makin bertingkat, makin naik lah gitu, Berkembang makin lah ya, berkembang Kak. gitu. Oke. Terus jadi ya itu sih udah saatnya dan harus gitu para PR mengajak para afiliator untuk bekerja sama. Bekerjasama. Oke, terima kasih Kak Sophie. Mungkin kita banyak belajar nih dari Kak Sophie tentang afiliator ya, Kak Sophie. Dari tadi kita udah bahas-bahas ini itu. Mungkin Kak Sophie juga ada waktu juga ya, lagi ada kegiatan juga ya di luar ya. Iya sih, abis ini. Abis ini ya? Abis Oke. ini. Sebelum kita beresin podcast ini nih Kak, Ya. kemarin kita udah bikin question box nih di Instagram kita. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Sophie. Oke. Ada nih yang pertama dari Kayla Amalia Putri nih Kak Sophie. Iya. Dia nanya nih, gimana sih Kak caranya supaya bisa tampil pede depan kamera? Soalnya aku tertarik jadi afiliator, cuman nggak pede di depan kamera. Gimana nih? Tadi kan kita udah bahas tips and triknya. Iya. Coba nih Kakak jelasin lah tentang ini buat biar lebih pede lagi di depan kamera. Oke, sebenarnya sih kalau memang nggak pede juga sekarang banyak loh afiliator yang nggak nunjukin muka gitu. Karena sekarang banyak juga afiliator yang cuman modal tripod gitu, terus modal background bawah, terus nunjukin barang-barang dan hard selling gitu. Itu udah lumayan gitu komisinya si afiliator itu. Terus tapi kalau misalnya memang pengen pede depan kamera, kalau tips and trick dari aku sih, aku biasanya suka latihan di depan cermin, terus juga Benar. biasanya aku bikin juga video-video pendek gitu loh, kayak bagus gak ya aku kayak gini, kayak gitu. Terus biasanya aku paling yang berdampak banget gitu, aku biasanya suka nyari
konten-konten yang inspirasi aku gitu untuk jadi pacuan aku gitu, kayak aku bisa nih kayak gini gitu, aku bisa nih kayak gini, aku bisa kayak gini, masa sih nggak bisa gitu, kayak gini doang orang-orang udah apa sih, maksudnya kayak orang-orang bisa cuman modal video kayak gini dapat dapat komisi yang gede gitu, aku juga pasti bisa gitu. Kayak biasanya sih aku ngeyakinin diri sendiri dan ngasih afirmasi ke diri aku sendiri kalau aku bisa gitu bikin video kayak gini gitu, masa sih orang lain bisa aku enggak gitu. Tuh buat Kak Kayla tadi ya, buat Kak Kayla, semoga nonton podcast ini. Itu tuh tips and trick biar pede depan kamera. Ya terus juga tadi yang aku ingetin, jadi kalau memang nggak pede ya nggak apa-apa, kalian nggak usah pakai muka juga udah bisa gitu, kalian ikutan afiliator kayak cuma sekedar nunjukin tangan juga kan. Oke, Masa sih tangan nggak pede ya, gitu benar, kan. Iya, jadi sekarang udah tinggal model handphone, tripod sama background bawah udah bisa ikutan afiliator. Tuh buat Kak Kayla, ayo buru daftar jadi afiliator nih. Terus ada lagi nih Kak Sophie, selanjutnya dari Kak Fajar. Ya. Pertanyaannya tuh, kalau untuk para afiliator Ya. di era Gen Z, sekarang aku lihat dari beberapa afiliator banyak goals yang udah dicapai pada usia yang baru beranjak 20 tahun. Kira-kira kalau untuk kakak sendiri, achievement apa sih yang kakak lagi kejar? Banyak sih ini. Waduh. Kalau achievement, nah ini nih salah satu yang bikin aku makin semangat gitu, makin semangat ngonten gitu, makin semangat kolaborasi sama orang-orang, sama brand-brand. Achievement ya tentunya banyak sih, apalagi tahun sekarang kan awal tahun gitu ya, pengen banget tuh di akhir tahun atau di pertengahan tahunnya kita achievement apa gitu. Banyak sih tentunya, kalau aku pengen ngebahagiain orang tua gitu paling gitu, terus pengen ngomrahin orang tua gitu di tahun ini, semoga ya. Amin. Kita bantu doain juga nih buat Kak Sophie buat bahagiain orang tuanya. Iya, dan ngebahagiain diri sendiri sih. Waduh, itu yang lebih penting sih buat teman-teman, bahagiain dulu Iya, diri sendiri. Karena di saat kalian udah udah bisa bahagiain diri sendiri, kalian bakal pengen lebihnya ini lebih bahagiain orang tua, Iya. lebih bahagiain orang-orang yang kita sayang, ya Kak Sophie ya. Iya betul. Terus lanjut lagi nih Kak Sophie. Apa nih? Ada dari Kak Nesya. Indonesia. Pertanyaannya, berapa pendapatan kakak paling besar selama menjadi afiliator dan tips untuk mendapatkan komisi besar menjadi seorang afiliator? Kalau Kak Sophie nggak mau sebutin angkanya juga nggak apa-apa nih. Oke deh. Kalau achievement yang udah aku paling besar gitu yang aku dapetin dari afiliator ini, 2 digit, 3 digit. Hah? sun ya. Semoga. Tapi kalau aku sih achievement yang paling besar, aku bisa beli handphone sendiri, kita bisa beli keperluan aku lah yang lumayan emang nominalnya menurut aku besar gitu, kayak handphone, kayak laptop gitu, itu udah bisa aku beli sendiri dari hasil afiliator ini. Hasil afiliator, Iya, dari berarti hasil udah afiliator lumayan ini. banget ya, Kak Sophie, ya? Iya. Terus untuk si tips biar komisinya lumayan sih, itu sih kalau kata aku, kita harus punya ciri khas dulu kita sendiri di kontennya, jadi orang-orang tertarik nonton video kita gitu, dan konsisten sih menurut aku, kayak harus minimal lah sehari 3 atau 2 gitu kalian konten yang konten-konten aja gitu, spill outfit atau apapun itu yang bikin orang tertarik gitu, dan itu ya lumayan gitu, 1-2 yang orang transaksi check out juga itu kan udah lumayan. Kalau misalnya sebulan udah lumayan. Oh, nih buat Kak Nesya nih yang nonton podcast ini, Kak Nesya kalau udah berani mencoba, lihat nih Kak Sophie udah bisa beli handphone tadi ya Kak Sophie ya, udah bisa beli laptop juga. Buat Kak Nesya mungkin yang lagi butuh handphone baru nih, nggak apa-apa lah mencoba. Toh dari mencoba ini kan mendapatkan hal-hal positif ya Kak Betul Sophie ya. banget. Dari dapat uangnya untuk membagikan diri sendiri. Setelah Kak Nesya bisa membagikan diri sendiri, mungkin nanti Kak Nesya bisa membagikan orang tua juga ya Kak Sophie ya. Betul banget. Oke, makasih Gitu banget sih. nih Kak Sophie. Pokoknya yang pengen ikutan kalau kata aku sih harus banget sih kalian yang punya apalagi handphone tuh gunain ya, apalagi sosmednya itu sih bisa jadi cuan gitu sekarang mah. Buat temen-temen yang di rumah masih scroll doang TikTok, Iya. mending kalian daftar nih Iya, afiliator. afiliator, daftar. Lumayan kan, sekalian kalian scroll TikTok buat ya nambah-nambahin pemasukan lah Iya, Kak Sophie betul buat banget. belanja. Oke, baik nih. Terima kasih sebelumnya Kak Sophie udah ngeluangin waktunya buat datang ke podcast kita, ke Iya. PR Passion, bikin cerita melalui cerita. Mungkin tadi Kak Sophie juga macet di jalannya.
Pokoknya kita makasih banget lah buat Kak Sophie bisa datang ke sini. Buat teman-teman yang masih penasaran buat gimana sih jadi afiliator, boleh langsung nanti kepoin TikToknya Kak Sophie, kepoin Instagramnya, boleh disebutin Kak? Boleh banget. Sebutin, Ya, sebutin boleh aja. Akun TikTok kalau kalian pengen lebih lanjut diskusi soal afiliator, boleh banget tuh ke gak tau lupa 12350 itu akun TikTok aku. Atau akun Instagram juga boleh banget di Sophie NJWT. Nah, buat teman-teman yang masih kepo langsung aja nih serbuin sosial medianya Kak Sophie. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kita di PR Passion, bikin citra melalui cerita. Bye bye.